sebuah kalimat ringkas, padat, dan merupakan fardu ain bagi setiap muslim untuk melakukannya kalau memang dia melanggar. Dan bagi saya, kalimat ini teman-teman, atau kata ini adalah kata kunci keselamatan Anda, kebahagiaan dunia dan juga akhirat, sebab utama terbukanya rezeki, sembuhnya penyakit, keluarnya dari segala permasalahan dunia maupun akhirat. Bahkan sebab utama daripada peninggian derajat baik di dunia maupun di akhirat, yaitu taubat. Ini, saudaraku seiman, adalah tiket paling mahal yang Allah berikan kepada kita. Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mulai dengan hadis ini, menyampaikan kepada kita semua bahwasanya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya, karena sungguhnya aku saja, maksudnya beliau adalah manusia yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau maksum. Nabi-nabi itu maksum, selamat dari hukuman pelanggaran. Dalam arti kata, kalaupun beliau berbuat dosa langsung diingatkan oleh Allah SWT, tidak dibawa sampai ke akhirat. Tapi beliau mengatakan, sungguhnya aku sendiri bertaubat kepada Allah setiap harinya 100 kali. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan apa sih makna taubat itu? Taubat sendiri adalah ar-ruju' minadz-dzamb. Itu secara etimologi, kembali dari setelah meninggalkan dosa atau meninggalkan dosa itu sendiri. Dan juga berasal dari kata taba ilallahi yatubu tauban wa taubatan wa mataba. Ini akar kata bahasanya, yaitu orang yang taubat, orang yang kembali. Bimakna anaba wa raja anil ma'siyah ila ta'ah. Dia meninggalkan perbuatan dosa menuju kepada ketaatan. Juga Imam Bukhari menyebutkan, ini semua disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau mengatakan at-taubah li'tirafu wan nadamu wal iqla'u wal azmu ala alla yu'awidal insanu maqtarafah. Seseorang dikatakan taubat ketika ia mengakui dosa-dosanya, menyesal, berhenti dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Para ulama, teman-teman sekalian, menekankan tentang wajibnya seseorang bertaubat. Yang butuh taubat nasuha, taubat yang betul-betul diikuti dengan penyesalan, ya. Kemudian berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya dan meninggalkan dosa itu seketika. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah memastikan syarat taubat ada 3. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi bohong, lagi riba, lagi menipu, lagi gunjing, lagi membuat fitnah, membuat makar dan apa saja, maka dia meninggalkan seketika. Kemudian yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya, akan diterima taubatnya. Dan itu pada dosa-dosa besar. Sementara dosa kecil itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh perbuatan amal saleh pun bisa menjadi penyebab bersih dosa-dosa kecil. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua perbuatan amal saleh itu bisa menghilangkan dosa-dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Seperti orang berwudu, sholat sunnah, sholat wajib pun. Semua amal saleh ini bisa membersihkan dosa-dosa kecil. Makanya Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah selalu dosa itu, atau dosa-dosa itu bila diikutkan dengan amal soleh maka akan membersihkannya. Maksudnya dosa-dosa kecil. Tapi kita kalau bicara tentang taubat, kita bicara tentang dosa besar. Kalau saya buat dosa, apa sih efeknya? Masalahnya apa gitu? Dosa itu teman-teman sekalian, terutama dosa besar ya, dipastikan yang pertama akan menghilangkan segala jenis kekhusyuan, kenikmatan dalam beribadah. Itu yang paling pertama. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla angkat dari seseorang yang berbuat kemaksiatan dan membuka tanpa taubat, maka akan diangkat kenikmatan itu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku pernah melakukan sebuah dosa, kemudian dosa itu sudah cukup mengharamkan aku untuk sholat berjamaah di masjid selama sebulan. Subuh, kehilangan sholat subuh berjamaah, tidak bisa bangun. Mungkin biasa dia sholat tahajud, hilang tahajudnya. Mungkin dia biasa baca Quran, jadi malas. Zikir, jadi malas. Hilang itu. Berarti pemahaman dari poin pertama ini teman-teman sekalian, artinya kalau Anda tidak melakukan dosa-dosa besar itu, dipastikan Anda akan sangat merasa nikmat dengan sholat Anda, dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan bersedekah. Anda benar-benar menikmatinya. Bahkan rasanya tidak ingin berhenti pada saat berdoa. Masih banyak hajat yang mau disampaikan. Ada sebagian orang saya temukan di masjid,
antara azan iqamah, begitu selesai sholat sunnah qobliyah, dia betul-betul angkat tangan, dia berdoa sama Allah, tidak mau berbicara sama orang sebelah, tidak sibuk dengan handphone, dia terus berdoa sampai sudah iqamah pun rasanya dia masih belum mau turunkan tangannya, karena dia begitu menikmati. Di sholat malam bukan hanya sekedar membaca surah-surah pendek di juz 30, tapi mereka sibuk mencari surah atau menyusun dari awal surah dari Al-Baqarah. Misalnya semalam membaca 10 ayat, 50 ayat, 100 ayat. Bahkan pada puncaknya ada di antara mereka seperti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam dinukil tentang beliau mengkhatam 30 juz dalam semalam. Itu bagaimana bisa terjadi? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar itu dengan kenikmatan ibadah. Artinya kalau dia mengerjakan dosa besar, maka yang pertama hilang adalah poin ini, atau minimal berkurang. Juga perlu saya tambahkan, perbedaan antara dosa besar sama dosa kecil, kalau dosa besar ini dalam dalil-dalil yang menyebutkan tentang dosa besar ini selalu diikuti dengan ancaman. Sebagaimana Imam Dzahabi rahimahullah sebutkan dalam buku beliau Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Beliau mengatakan dosa-dosa besar itu selalu diikuti dengan ancaman laknat, murka Allah, siksa kubur, siksa neraka, ya. Ini semua berarti dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil larangan tapi tidak diikuti dengan ancaman yang berat seperti itu. Apa solusi terbaik setelah orang berbuat dosa besar itu? Kemudian teman-teman sekalian, yang hilang yang kedua atau efek daripada maksiat yang Anda lakukan adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Anda rasakan dari hal-hal yang tidak nyaman, gangguan orang, penyakit yang datang atau apa saja, maka pastikan teman-teman dari dosa-dosa yang kita lakukan. Muhasabah saja sendiri. Tidak ada demi Allah ketentraman jiwa yang bisa dirasakan atau yang bisa dijangkau sampai klimaksnya itu dibandingkan dengan orang yang menjauhi dosa besar. Dia akan merasakan kenikmatan pada saat makan, pada saat biologis yang halal, pada saat tidur, pada saat jalan, tidak ada beban. Karena dosa itu menjadi beban. Misal seseorang pernah mencuri uang kantor, 1 juta saja misalnya, dia selewengkan. Maka setiap kali dia mendengar ada ucapan 1 juta di kantor, dia ketakutan sendiri. Setiap kali dia lewat di sebuah hotel yang dia pernah berzina, dia ketakutan sendiri. Setiap kali apa saja ya, yang berhubungan dengan dosa yang pernah dia lakukan, maka akan muncul ketakutan-ketakutan. Tidak ada ketentraman jiwa. Tapi orang yang tidak melakukan dosa, dia tidak ada beban, hidupnya akan tentram. Dan ini untuk mendapatkan ketentraman jiwa teman-teman, harganya mahal sekali. Waktu Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara, maka beliau tersenyum, beliau ibadah, seakan-akan bukan di penjara. Beliau sangat menikmatinya. Lalu beliau mengatakan, andai saja orang-orang zalimin yang telah memenjarakan beliau mengetahui bagaimana ketentraman hati kami dengan keimanan ini, maka mereka akan cemburu dan mereka akan membelah dada-dada kami untuk mencurinya. Mungkin orang-orang zalim itu dulu di atas meja makan yang besar, mereka menikmati terbukanya aurat, perzinahan, minuman keras, segala macam. Tapi teman-teman tidak ada ketentraman jiwa. Dia hanya menikmati sesaat, setelahnya akan datang permasalahan-permasalahan. Sumpah, sedih, mimpi buruk, gangguan-gangguan orang. Tidak ada teman-teman. Orang yang sibuk dengan diskotiknya, dengan khamernya, dengan perzinahan, kemudian dia tidak mengalami masa-masa ini. Kalau Anda pernah lalui ini, Anda pasti akan merasakan. Dan tidak ada orang, subhanallah, kalaupun Anda pernah alami ini, Anda akan merasakan apa yang saya katakan. Pada saat Anda taubat nasuha, kemudian Anda mengikuti proses itu, sudah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, Anda tetap coba istiqamah, Anda akan rasakan kenikmatan jiwa yang luar biasa. Luar biasa kenikmatan jiwa yang Anda rasakan yang tidak bisa dinilai. Tidak ada dokter manusia yang mampu memberikan itu. Maka dosa ini bisa mendatangkan hukuman. Ada orang yang hukumannya langsung spontan, tabrakan, dan segala macam jenis-jenis yang lainnya. Efek yang ketiga teman-teman sekalian adalah buruknya hubungan dengan makhluk. Karena dengan berbuat dosa, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk. Anda mencuri, menggibah, memfitnah, mencaci, memukul, apalah, memanipulasi data, menipu, berkhianat, maka akan merusak hubungan Anda dengan manusia yang lainnya. Sementara Anda kalau tidak melakukan itu, tidak akan merusak hubungan Anda. Anda baik-baik saja. Saya pernah berbicara dengan beberapa ikhwah, kebetulan kami bicara tentang masalah taubat pada saat itu, maka saya pun sampaikan di pengajian sebagaimana saya jelaskan kepada teman-teman pada saat ini. Saya bilang kalau Anda mau mengetahui, kalau antum ingin mengetahui bagaimana sebenarnya saya sekarang ini benar
atau salah. Salah satu contoh sederhananya, bayangkan sekarang kalau Anda meninggal dunia. Kira-kira dengan sikap dan perbuatan Anda sekarang ini, orang akan mengatakan Anda ini soleh, solehah, atau akan mengatakan Anda ini jahat atau fasik atau ahli maksiat. Kalau Anda sekarang bayangkan Anda meninggal, kemudian orang mengatakan, oh itu orang soleh, oh itu orang solehah. Karena selama Anda hidup, Anda sholat, Anda puasa, Anda mengaji, Anda hadir majelis ilmu, Anda gak pernah punya masalah dengan orang. Orang mungkin ada yang menjelek-jelekkan Anda, tidak memusuhi mereka, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Maka pasti orang akan mengatakan, oh itu orang baik. Saya sering dengar itu beberapa orang meninggal dunia, pada saat orang membicarakan, oh si fulan itu baik, oh si fulan itu Masya Allah akan masuk surga, si fulan akan begini dan begitu. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada jenazah lewat, lalu para sahabat mengatakan, oh si fulan ini begini dan begitu. Diceritakan tentang kebaikan orang itu. Maka kata Nabi SAW, wajibat terjadi seperti apa yang kalian ucapkan. Karena disebutkan tentang kebaikan-kebaikannya. Dan kalau seandainya Anda meninggal dunia, Anda bayangkan saja pada saat Anda meninggal. Kira-kira orang sekitar Anda menilai Anda baik atau buruk? Kalau ada di antara mereka mungkin yang bisa mengucapkan, Alhamdulillah si fulan meninggal dunia. Karena selama ini selalu lisannya tajam, ya, orangnya pelit, ya, misalnya jahat, suka mengganggu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalau orang yang syar, orang yang buruk itu, orang yang jahat itu, pada saat dia meninggal, dia sendiri tenang dari perbuatan dosanya. Karena kalau dia terus masih hidup, dia akan melakukan perbuatan dosa yang lebih banyak dan lebih berat hukumannya hari kiamat. Dan orang yang ditinggalnya pun lebih tenang. Orang yang ditinggalnya pun lebih tenang. Karena sudah hilang dari keburukan orang ini. Tidak ada ketentraman jiwa teman-teman dalam melakukan dosa. Merusak hubungan Anda. Subhanallah, kita sering temukan kisah-kisah para salafus saleh yang mereka dicaci maki, mereka dihina, mereka segala macam. Mereka nggak pernah balas keburukan dengan keburukan. Akhirnya juga musuh-musuhnya kehabisan peluru istilahnya, karena selalu menghibah dia, mencaci dia, tidak pernah tanggapin. Yang terjadi adalah mereka cari mangsa lain orang-orang itu. Tidak lagi kepada orang ini. Dan pada saat mereka meninggal, aman-aman saja. Ada di antara mereka seperti kasus Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, yang sudah jelas-jelas ya, mertua Nabi SAW keduanya dijamin masuk surga. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum memberikan kesaksian tentang keduanya, ya, tentang kebaikan. Sudah sering kami mendengarkan kata mereka. Rasulullah SAW mengatakan, aku Abu Bakar dan Umar, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Dan pada saat dikubur pun, subhanallah, kuasa Allah di dalam ruangan meninggalnya Nabi SAW itu ada Abu Bakar sama Umar. Jadi hidup bersama Nabi SAW, meninggal pun bersama Nabi SAW. Kemudian apa yang lebih daripada itu? Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kuburan mereka. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk kuburan tersebut, termasuk Aisyah sendiri radhiyallahu anha, pemilik kamar yang ada kuburan atau rumah pemilik yang ada Nabi SAW, jenazah Nabi SAW tidak bisa dikubur. Umar bin Khattab sempat minta izin. Dan akhirnya Aisyah pun mengizinkan pada saat beliau sakit keras dan akhirnya dikuburkan di situ. Dan Imam Qurtubi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat bahwasanya siapa yang dikubur di sebuah lokasi maka bisa dipastikan kalau dia terbuat dari komponen tanah yang ada di situ. Maka beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya Abu Bakar sama Umar termasuk terbuat dari tanah yang dibuat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena bisa di situ. Tapi apa yang terjadi setelah beliau meninggal? Sampai sekarang ya, orang-orang Syiah banyak mencaci maki, melaknat. Bahkan dengan terang-terangan ya, di hari Ashura mereka mencaci maki dan melaknat, bahkan menganggap itu adalah sebuah ibadah bagi mereka. Pernah di zaman setelah meninggalnya Abu Bakar sama Umar, termasuk meninggalnya Uthman bin Affan, lalu ada sebagian orang yang datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, kenapa masih ada orang yang berbicara tentang Abu Bakar sama Umar? Karena mereka sudah meninggal. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak tahu kecuali memang Allah ingin menambahkan pahala buat keduanya. Mereka tidak pernah mengenal orang-orang ini, tidak pernah membalas keburukan mereka, apalagi sudah meninggal dunia. Tapi Allah berikan tambahan-tambahan pahala justru dengan masalah seperti itu. Dan subhanallah, dengan taubat nasuha ini teman-teman sekalian, kita akan banyak terbuka program-program baru dalam ibadah yang mungkin kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Coba Anda praktikin. Anda taubat nasuha, kemudian Anda jalankan. Coba istiqamah. Misal Anda mulai sholat malam, Anda mulai sholat duha. Mungkin malam ini cuma 2 rakaat. Anda cuma baca inna atayna wal asr. Anda coba istiqamah sampai seminggu. Sebulan anggaplah. Anda akan mulai nanti ada program, ada keinginan untuk membaca surah yang lebih panjang. Ada yang misalnya membaca satu malam yang tadinya cuma membaca beberapa atau surah-surah pendek dengan cuma 2 rakaat. Anda sekarang sudah mulai pindah ke 4 rakaat, 8 rakaat. Atau Anda mungkin sudah sempurnakan 11 rakaat. Anda sudah mulai baca per rakaatnya 5 ayat. Nanti akan tiba-tiba bertambah jadi 10, jadi 100 ayat, dan seterusnya. Saya tahu ada orang-orang yang Masya Allah, sholat malamnya bertahap seperti itu, kemudian sekarang sudah bisa membaca setiap malamnya 1000 ayat. Dan 1000 ayat itu berarti dalam kurang lebih 7 hari sudah bisa mengkhatam 30 juz Al-Quran. Bahkan
kurang dari itu. Kalau 1000 ayat itu dibaca pada saat sholat malam, karena mengejar keutamaan hadis Nabi SAW sampai membaca 1000 ayat, dia telah mendapatkan derajat yang tinggi, keutamaan-keutamaan yang banyak. Itu juga dengan orang yang membaca 100 ayat. Nabi SAW sebutkan jumlah-jumlahnya, tapi 1000 ayat yang tertinggi. Maka kalau dibaca 1000 ayat itu, sebagian mereka membaca di sholat malam. Dan saya tahu orang luar biasa, 1000 itu berarti ayat ada 6000. Dalam Al-Quran ada 6000 sekian ayat. Berarti kalau 1000 ayat per hari, 6 hari sudah 6000. Sisanya beberapa ayat itu diselesaikan di hari ke-7. Setiap 6 atau 7 hari khatam Al-Quran. Terus begitu. Dan itu teman-teman tidak bisa orang yang belum bersih hatinya, belum taubat nasuha, kemudian tiba-tiba bisa melakukan ibadah-ibadah yang tingkat levelnya seperti itu. Kita dengarkan bagaimana pendapat para ulama tentang masalah wajibnya taubat ini. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah yang meninggal tahun 689, beliau berkata, para ulama telah berijma, sepakat tentang wajibnya taubat. Gak boleh ditunda. Buat dosa pada saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan penyesalan dalam hati anda supaya anda kembali. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut, khawatir, mungkin bahkan hinaan orang, ya, supaya anda berhenti. Kata beliau, para ulama telah ijma atau sepakat tentang wajibnya taubat, karena sungguhnya dosa-dosa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah. Maka wajib segera bertaubat. Gak ada pilihan dalam Islam. Jadi jangan teman-teman setelah berbuat minum-minuman keras, main di karaoke, di diskotik, terus kemudian anda tidur, sumpek, bangun, sedih. Anda tidak tangkap sinyal itu. Malah jalan lagi sama teman-teman lain, tambah lagi dengan zina, kembali lagi khamar. Tidak akan menyelesaikan perkara. Akan menambah dan menumpuk kesedihan di atas kesedihan, permasalahan di atas permasalahan. Solusi terbaik, ambil ya solusi ini. Bagi anda yang sempat ikut acara kita siang ini, demi Allah, Allah sedang menginginkan kebaikan buat anda. Karena kata para ulama, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan memberikan pemahaman kepada dia tentang agama. Juga sebagian ulama, dan itu adalah hadis ya, sebagian ulama menanggapi hadis tersebut mengatakan berarti siapapun yang ingin atau yang sempat beristighfar, berarti Allah ingin mengampuni dosanya. Siapapun yang Allah sampaikan kepadanya ilmu agama sehingga dia bisa mempraktekkan dalam hidupnya, baik bertobat dari dosa atau mengerjakan sebuah amal saleh, berarti Allah inginkan kebaikan untuknya. Ini sebuah hal yang luar biasa sebenarnya. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah ini, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Gak ada alasan untuk menundanya. Mungkin anda setelah taubat itu anda mati, Allahu a'lam. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib, bukan pilihan. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Siapa di antara kita teman-teman yang luput dari dosa? Nabi Adam alaihissalam, ayah kita, manusia yang pertama diciptakan. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tentang pelanggaran yang dilakukan. Tapi dia bertaubat. Itu juga disebutkan tentang bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, walaupun kita tidak boleh mengatakan kita lebih baik daripada Nabi Yunus. Bahkan hampir semua nabi-nabi di hari kiamat nanti tentang yang diambil dari hadis syafaat Nabi SAW atau syafaat kubra ya, bagaimana Nabi SAW memberikan pertolongan kepada manusia pada saat itu dengan sujud di depan singgasana atau di bawah singgasana Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Allah mengizinkan Nabi SAW memberikan syafaat atau pertolongan. Semua nabi-nabi umumnya menolak dan menyebutkan masing-masing kesalahan mereka, walaupun mereka sudah taubat. Dan Allah SWT menyelamatkan mereka. Sebagaimana saya katakan tadi, maksum ya. Para nabi pun melakukan kesalahan, kita pun melakukan kesalahan. Tapi yang benar adalah jangan sampai kesalahan tersebut membuat kita justru makin jadi dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat mengatakan di dalam riwayat-riwayat yang sahih ya, seperti Ibnu Umar berkata, kunna lana'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami menghitung dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, dalam satu majlis, sekali duduk sama Nabi SAW, mi'ata marrah, beliau 100 kali mengucapkan. Apa yang diucapkan Nabi SAW 100 kali? Rabbi gfirli wa tub alayya, innaka anta tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Nabi Muhammad SAW dalam satu majlisnya 100 kali ucapin itu, sambil ngobrol sambil dengan Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau ngobrol lagi, beliau ucapin lagi, sampai Ibnu Umar menghitung kalau beliau mengucapkan dalam satu majelis itu sampai 100 kali. Artinya Nabi SAW beristighfar dalam sehari bisa lebih dari 100 kali. Dan bisa saja makna daripada sabda Nabi SAW tadi yang pertama kita ucapkan atau sampaikan, yang aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 100 kali, bisa saja itu ada dalam satu majelis yang dimaksudkan. Karena Abdullah bin Umar ini terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat ngotot ya,
dan ketat sekali dalam mencontohi Nabi SAW. Apa yang Nabi SAW melakukan? Beliau ingin orang yang pertama melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, teman-teman, memotivasi kita untuk taubat dalam banyak sabda beliau. Di antaranya, kata beliau, Inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi, membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'un layl. Lalu dia melapangkan, membuka kedua telapak tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Kalau sekarang terbit dari timur, maka tanda-tanda hari kiamat adalah dari barat, dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, dan hadis ini hadis sahih semuanya. Inna Allah yakbaru taubatal abdi malam yughargir. Allah akan terus menerima taubat hambanya selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Sampai detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, maka akan diterima taubatnya. Dan terlalu banyak kisah yang berhubungan dengan masalah ini, teman-teman sekalian ya. Dan alangkah baiknya kalau teman-teman mau taubat, teman-teman ikuti dengan sholat 2 rakaat yang biasa dikenal dengan sholat sunnah taubat, karena beranjak daripada hadis Nabi SAW. Anda berwudu, lalu Anda betul-betul tenangkan hati, Anda sholat 2 rakaat niat karena ingin meminta maaf kepada Allah. Jadi istighfar itu permohonan maaf kepada Allah. Seperti Anda kalau buat salah di kantor atau pada seseorang, Anda mengatakan maafkan saya. Taubat itu ikrarnya, menyatakan tidak akan mengulanginya. Dan itu seperti kita tulis sebuah pernyataan, saya tidak akan mengulangi kesalahan ini. Kata Nabi SAW, ma min rajulin yadhnubu dhanban atau yudhnibu dhanban. Tidak ada seseorang pun yang melakukan perbuatan dosa, thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli. Kemudian dia berdiri, lalu dia bersuci, ya, dia berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia mohon maaf kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan maafkan kesalahannya. Thumma qara'a hadhil ayah, kemudian beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Al-ayah yang artinya, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan dosa kemudian atau mereka menzalimi diri mereka, lalu mereka mengingat Allah dan mereka beristighfar terhadap dosa-dosanya. Dan beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, kecuali tidak seorang pun yang melakukan perbuatan dosa kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia memohon ampun kepada Allah SWT, kecuali Allah akan ampunkan dosanya, maksudnya selepas sholat itu.